Bismillahirrahmanirrahim. Bedah pemikiran Said Agil Sirot dalam buku Tasawuf sebagai Kritik Sosial, mengedepankan Islam sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Terbitan LTN PBNU 2012. Tuduhan keji Said Agil Sirot terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, lahirnya Islam syarat muatan atau kepentingan politis. Said Agil Sirot berkata, menurut banyak referensi sejarah Islam, kehadiran Islam sejak semula telah syarat dengan muatan-muatan politis. Dalam buku Ahlussunnah wal Jamaah dalam Lintas Sejarah, terbitan LKPSM Yogyakarta, tahun 1997, halaman 29. Said Agil Sirot berkata, kehidupan manusia syarat dengan nuansa siasah atau politis. Visi eksternal ini tampak dari kisah yang dituturkan oleh Ibnul Athir berikut. Afif Al-Kindi, salah seorang pedagang, pernah datang ke Mekah pada satu musim haji. Dia menyaksikan seorang laki-laki, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sedang sholat menghadap kiblat. Disusul seorang perempuan, yakni Siti Khadijah, dan seorang pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Afif bertanya kepada Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu belum masuk Islam. Agama apa ini? Abbas menjawab, ini Muhammad bin Abdullah, keponakanku. Dan dia mengaku sebagai utusan Allah yang berobsesi menggulingkan Persia dan Romawi. Dalam buku Tasawuf sebagai Kritik Sosial, mengedepankan Islam sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Terbitan resmi LTN PBNU tahun 2012, halaman 77. Said Agil Sirot juga berkata, kisah ini seringkali dianggap sebagai bukti bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak pertama kali telah bertendensi politik, yakni obsesi untuk menaklukkan Imperium Persia dan Romawi atau Bizantium sebagai adik kuasa dunia saat itu. Dalam buku Ahlussunnah wal Jamaah dalam Lintas Sejarah, terbitan LKPSM Yogyakarta, tahun 1997, halaman 30. Nah, apa yang dikemukakan oleh Said Agil Sirot tersebut merupakan tuduhan yang keji dan penistaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tidak ikhlas, bukan karena semata-mata perintah Allah, tetapi ada kepentingan politis. Berarti, menurut Said Agil Sirot, tidak ada bedanya antara kenabian yang diturunkan oleh Allah dengan visi misi politik para penguasa yang mengikuti hawa nafsu. Pemikiran Said Agil Sirot tersebut merupakan pemikiran orang-orang kafir dari kalangan orientalis dan komunis. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruh wa tusabbihuhu bukrataw wa aswila. Yang artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Fath ayat 8-9. Dalam ayat-ayat di atas dan ayat-ayat lain yang serupa ditegaskan bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk menyebarkan ajaran tauhid dan beribadah secara tulus kepada Allah. Sedangkan persoalan politik hanyalah bagian kecil di antara sarana penyebaran agama kepada umat manusia. Lalu, bagaimana dengan kisah Afif Al-Kindi yang dikutip dan dijadikan dasar oleh Said Agil Sirot? Tentu, kisah tersebut tidak ada hubungannya dengan kesimpulan ngacau dan liberal tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَالُوا إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا walakin aktsarahum la ya'lamun. Yang artinya, dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah ketika diajak beriman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyampaikan alasan takut diusir oleh orang-orang Arab dan bangsa Romawi dan Persia yang besar. Lalu Allah menyampaikan jawaban kepada mereka bahwa ketika penduduk Mekah itu masih musyrik, Allah memberikan keistimewaan berupa keteguhan posisi mereka di tanah suci dan buah-buahan yang didatangkan ke sana. Bagaimana jika mereka masuk Islam dan beriman? Tentu akan lebih istimewa lagi. Dan justru Persia dan Romawi akan mereka taklukkan sebagai pembuka penyebaran Islam ke seluruh dunia. Walhasil, apa yang disampaikan oleh Said Agil Sirot tersebut merupakan penistaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenabian beliau dan termasuk sebab-sebab upaya pemurtatan yang disebarkan
secara sistematis melalui organisasi NU. Said Agil Sirot bukan pemimpin NU yang baik. Ia telah menjerumuskan warga NU dalam akidah kufur secara sistematis. Ia berkhianat terhadap amanat para kiai pendiri NU. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin.